Bayangkan, bertahun-tahun jauh dari rumah, bekerja keras hanya untuk satu tujuan, pulang dan memberikan hadiah terbaik untuk ibu tercinta. Itulah yang ada di hati seorang TKI asal Indonesia, yang setelah kontraknya selesai, berniat membeli kalung emas untuk ibu. Hadiah sederhana, namun penuh makna. Namun, di toko perhiasan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia tiba-tiba dituduh mencuri kalung emas. Padahal, ia hanya ingin memberikan kebahagiaan pada ibu yang sudah lama ia rindukan. Tuduhan ini datang begitu saja, seperti petir di siang hari. Semua harapan untuk pulang, untuk memberi ibu sebuah kebahagiaan, seolah runtuh dalam sekejap. Dia ingin kembali ke Indonesia, tetapi malah harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit lagi. Apa yang akan terjadi padanya? Apakah perjuangannya selama ini akan sia-sia? Apakah ia bisa mengatasi cobaan ini dan tetap pulang ke tanah air dengan kepala tegak? Teman-teman, kisah ini bukan sekadar tentang sebuah tuduhan. Ini adalah tentang cinta, pengorbanan, dan perjuangan seorang anak untuk ibunya. Simak sampai selesai untuk mengetahui bagaimana kelanjutan kisah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita bersama-sama berikan dukungan untuk TKI Cita yang sedang berjuang. Setiap perjalanan dimulai dengan sebuah mimpi. Bagi sebagian besar TKI, impian mereka bukan hanya soal uang, tetapi tentang kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga tercinta di tanah air. Begitu pula dengan seorang wanita ini, seorang TKI asal Indonesia yang telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di Arab Saudi. Hidup jauh dari keluarga bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, dia bangun sebelum fajar, bekerja hingga larut malam, dengan tubuh yang lelah dan hati yang penuh rindu. Namun, ada satu alasan yang membuatnya terus bertahan untuk pulang ke Indonesia setelah bertahun-tahun berpisah, dan memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi ibunya, sebuah kalung emas. Kalung itu bukan hanya perhiasan biasa. Bagi sang TKI, itu adalah simbol pengorbanan, cinta, dan rasa terima kasih yang begitu besar. Dia ingin memberikan ibunya sebuah kebahagiaan yang sederhana, tapi penuh makna. Setiap sen yang ia tabung, setiap langkah yang ia ambil, semuanya demi momen itu, momen ketika ia bisa pulang, bertemu ibu, dan memberinya hadiah yang telah lama ia impikan. Selama bertahun-tahun, ia bekerja keras, dengan senyuman di wajah meskipun kelelahan, dia menabung sedikit demi sedikit. Kini, kontraknya hampir selesai, hanya tinggal beberapa langkah lagi, dan dia akan segera bisa pulang ke tanah air, memberikan ibu kalung emas itu. Namun, seperti yang sering kita dengar, tidak ada perjalanan yang mulus, tidak ada yang tahu bahwa apa yang seharusnya menjadi perjalanan pulang yang penuh harapan ini, justru akan berubah menjadi sebuah kisah yang penuh dengan cobaan besar. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya harapan itu mulai terasa begitu dekat. Sang TKI sudah menabung cukup uang untuk membeli kalung emas yang ia pilih dengan hati-hati, dan kini, hanya ada satu hal yang menggelayuti pikirannya, pulang. Pulang ke tanah air setelah bertahun-tahun berpisah dengan keluarga. Pulang untuk memeluk ibunya yang sudah lama ia rindukan. Pulang untuk memberikan hadiah yang telah ia impikan. Sebuah kalung emas yang simbol dari segala perjuangannya. Momen itu begitu dekat. Setiap malam, ia membayangkan bagaimana reaksi ibunya saat melihat hadiah itu. Dan betapa bahagianya ia bisa menghapus rasa rindu yang selama ini membebaninya. Selama bertahun-tahun, ia mengorbankan waktu, tenaga, dan kebahagiaannya demi satu tujuan, kebahagiaan ibu tercinta. Ia tahu, ibu pasti akan sangat senang dengan kalung emas itu. Itu bukan hanya perhiasan, itu adalah tanda cinta dan penghormatan yang begitu dalam. Hari demi hari, ia semakin dekat dengan kepulangannya. Kontrak kerjanya sudah hampir berakhir, dan hati kecilnya mulai penuh dengan rasa lega. Tidak ada yang lebih dia inginkan selain kembali ke rumah, melepaskan lelah, dan merasakan hangatnya pelukan ibu. Namun, meskipun kontrak kerja hampir selesai dan waktu untuk pulang sudah dekat, dia tidak tahu bahwa takdir sedang menunggu untuk menghadirkan sebuah ujian besar dalam hidupnya. Sebuah ujian yang tak pernah ia duga sebelumnya. Pada suatu pagi yang cerah, dengan hati yang penuh harapan, sang TKI memutuskan untuk pergi ke toko perhiasan. Dia sudah mempersiapkan segalanya, dengan tabungan yang terkumpul. Ia akhirnya siap membeli kalung emas yang sudah lama ia pilih. Toko itu terletak di sebuah sudut kota,
tempat di mana perhiasan-perhiasan indah dipajang dengan hati-hati. Langkah demi langkah, dia memasuki toko perhiasan itu, hatinya berdebar-debar. Ia membayangkan momen ketika ia bisa menyerahkan kalung itu kepada ibunya, sebuah simbol dari pengorbanan dan cintanya yang tak terhingga. Saat di dalam toko, ia mulai melihat-lihat berbagai jenis kalung emas. Setiap kalung yang dipajangnya membuat pikirannya melayang ke rumah, ke ibu yang menantikan kepulangannya. Disinilah impian itu seolah terwujud, tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, pemilik toko atau pihak keamanan menuduhnya mencuri kalung emas yang sedang ia pegang. Tanpa ada bukti, tanpa ada kesalahan yang ia buat, semua yang ia lakukan hanyalah melihat dan memilih, berharap bisa segera membeli kalung itu dengan uang yang telah ia tabung selama bertahun-tahun. Keheranan dan kebingungan mulai menguasai dirinya. Kenapa ini terjadi? Apa yang salah dengan dirinya? Ia mencoba menjelaskan bahwa dia hanya berniat membeli, tetapi suara dan kata-kata yang ia ucapkan seolah tidak didengar. Tuduhan itu terus berkembang, semakin membuat dirinya terpojok. Di tengah kebingungannya, ia merasakan tekanan yang luar biasa. Rasa takut mulai menguasai dirinya, takut akan hukuman, takut akan kegagalan. Yang ia inginkan hanya satu, kalung emas untuk ibu. Namun, kini ia terjebak dalam sebuah situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika tuduhan mencuri itu dilontarkan, dunia seakan berhenti berputar. Dia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Pihak toko segera memanggil petugas keamanan dan meminta agar ia ikut untuk penyidikan lebih lanjut. Hanya satu kalimat yang terngiang dalam pikirannya. Apa yang harus saya lakukan? Tanpa bisa berbuat banyak, dia dibawa ke ruang kecil yang sepi. Tak ada yang menjelaskan secara rinci apa yang terjadi. Tak ada yang peduli dengan kata-katanya. Semua terasa asing, bahasa yang tak ia mengerti, sistem yang tak ia pahami, dan perasaan terasing yang semakin membuatnya terpojok. Hatinya berdebar, tubuhnya gemetar. Dia mencoba menjelaskan berulang kali bahwa dirinya hanya ingin membeli kalung emas untuk ibunya yang sangat ia rindukan. Namun, kata-katanya tampaknya hilang begitu saja di udara. Tak mampu menembus dinding kebisuan yang mengelilinginya. Tak ada seorang pun yang bersedia membantunya. Tidak ada yang mendengar. Hanya ada tatapan curiga dan sikap dingin dari semua orang di sekitar. Semua yang ia punya, harapan untuk pulang, impian untuk memberi hadiah pada ibunya, dan semua pengorbanannya, seakan tiba-tiba hancur begitu saja. Mereka tak mempercayainya. Dia tak bisa mengerti, kenapa dirinya yang telah berusaha begitu keras selama ini, harus berhadapan dengan tuduhan yang sangat tidak adil. Dengan keterbatasan bahasa, kurangnya dukungan, dan perasaan asing yang mencekam, dia merasa semakin terisolasi, seperti seorang yang terlempar jauh dari dunia yang ia kenal. Setiap detik yang berlalu terasa begitu berat. Dia hanya ingin kembali ke tanah air, menyelesaikan semua ini, dan akhirnya membawa kalung emas itu pulang untuk ibunya. Namun, kenyataan yang ia hadapi lebih keras dari apapun yang pernah ia bayangkan. Waktu terus berlalu di dalam ruang sempit itu. Ia duduk diam, mencoba menenangkan diri. Meskipun hatinya seperti luntuh, tak ada kabar, tak ada penjelasan. Hanya tembok dingin dan udara yang semakin menyesakkan. Di luar sana, hidup terus berjalan. Namun di dalam ruangan itu, dunia terasa berhenti. Bayangan wajah ibunya yang tersenyum saat menerima hadiah terus menghantui pikirannya. Kini semua itu terasa semakin jauh. Ia tidak tahu apakah ia akan bisa keluar dari tempat ini sebagai orang bebas, atau malah sebaliknya. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraih ponsel yang disita petugas. Ia tak punya akses untuk menelepon siapapun. Ia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada kerabat, tidak ada rekan, tidak ada yang tahu bahwa dirinya sedang terjebak dalam situasi mengerikan ini. Namun, di tengah keterpurukan itu, ada sesuatu yang muncul, sebuah dorongan dalam hatinya untuk tidak menyerah. Ia teringat bagaimana dulu ia memulai semua ini dari nol. Bagaimana ia menahan rindu selama bertahun-tahun. Bagaimana ia menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerjanya yang melelahkan. Semua itu bukan untuk berakhir seperti ini. Dia menghela napas dalam-dalam, dan meski dengan mata yang basah oleh air mata, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus kuat, ibu menunggu. Aku tidak boleh menyerah. Saat semuanya tampak suram, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang wanita parubaya, seorang pelanggan tetap toko perhiasan itu, datang kembali ke toko. Ia menyaksikan sebagian dari kejadian sebelumnya dan merasa ada yang janggal.
Dengan suara lantang, ia berbicara kepada petugas dan pemilik toko, mengatakan bahwa ia melihat TKI itu hanya memegang kalung dengan sopan, tanpa gerak-gerik mencurigakan sedikitpun. Kata-katanya menjadi percikan kecil dalam gelap yang pekat. Salah satu staf toko mulai terlihat ragu. Mereka pun memeriksa ulang rekaman kamera CCTV. Dan benar saja, rekaman itu memperlihatkan bahwa sang TKI hanya melihat-lihat dan sama sekali tidak berniat mencuri. Hening menyelimuti ruangan ketika petugas keamanan menonton rekaman itu. Tak lama kemudian, pintu ruang penyidikan dibuka. Seorang petugas masuk, lalu berkata singkat dalam bahasa Inggris yang sederhana, "Maaf, kesalahpahaman." Wanita itu menatap petugas dengan wajah bingung. Matanya masih merah, tubuhnya masih gemetar. Tapi dari wajahnya perlahan muncul ekspresi lega, meskipun campur aduk dengan luka yang baru saja menggores hatinya. Ia dibebaskan, tanpa permintaan maaf yang tulus, tanpa pengembalian martabat yang utuh. Namun setidaknya, ia tidak dikurung, setidaknya, ia masih bisa pulang. Ketika ia berjalan keluar dari toko perhiasan itu, langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena ia baru saja melewati badai yang hampir menghancurkan seluruh impian yang telah ia bangun. Namun ia tidak menyerah. Tangannya menggenggam perak tabungannya. Ia masih punya satu tujuan, memberikan kalung emas itu untuk ibunya, bukan dari toko itu, tapi dari tempat lain, dengan martabat yang tetap ia jaga.